Cerita dimulai dengan tokoh utama kita seorang anak laki-laki bernama Hibiki, yang sedang berlari menyelamatkan nyawanya melalui lembah kosong yang tampak luas. Dan yang lebih parah, dia dikejar oleh seekor kelinci bertanduk. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa berakhir dalam situasi ini atau makhluk apa yang sebenarnya mengejarnya. Jadi semuanya terasa benar-benar di luar dugaannya. Dia panik, bertanya-tanya dalam hati makhluk aneh macam apa itu, ketika tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang lembut dan misterius dari udara. Suara itu mencari makhluk itu dan dengan tenang memberitahunya bahwa itu adalah kelinci bertanduk level 1. Hibiki sama sekali tidak tahu suara apa itu atau dari mana asalnya. Tetapi dia memohon agar suara itu tidak pergi karena jujur saja dia ketakutan. Kelinci itu tiba-tiba melompat tepat ke arahnya, tetapi dia nyaris berhasil menghindar. Tanpa sengaja mendarat tepat di atasnya dan menghancurkannya sampai mati. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Sementara itu, jauh di dalam hutan misterius, kita melihat seorang gadis elf cantik berjalan melewati pepohonan yang lebat. Tiba-tiba suara laki-laki yang tak dikenal mulai menuntun jalannya, menyuruhnya untuk terus menuju ke barat karena ada sesuatu yang sangat berharga menunggunya di sana. Kembali ke Hibiki, dia sangat lega karena entah bagaimana dia selamat dari monster tersebut. Tapi dia masih sama sekali tidak tahu di mana dia berada atau suara misterius apa itu. Di tengah kebingungan, dia pun memeriksa ponselnya dan melihat sinyalnya nol. Benar-benar tidak ada sinyal sama sekali, yang benar-benar membunuh harapan untuk meminta bantuan. Hanya untuk mencegah dirinya kehilangan akal sehat, dia pun menganggap bahwa suara itu tidak nyata, dan dia hanya berhalusinasi karena panik. Dia mulai merasa sedikit lapar dan benar-benar berpikir untuk memakan kelinci bertanduk itu, tetapi dengan cepat mengurungkan niatnya, karena dia tidak tahu apakah aman untuk memakannya di dunia yang aneh ini. Tapi kemudian suara itu berbicara lagi dan memberitahu Hibiki bahwa kelinci bertanduk sebenarnya adalah makanan lezat kelas A yang sangat cocok jika dibuat sup. Mendengarnya, Hibiki memutuskan untuk membawanya untuk sementara waktu, meskipun idenya masih sedikit membuatnya terasa jijik. Mengesampingkan masalah itu, Hibiki pun mulai lebih memikirkan suara aneh di kepalanya, dan menyadari bahwa suara itu sepertinya hanya berbicara ketika dia secara spesifik menanyakan sesuatu. Jadi, ia pun mulai mengujinya dengan menanyakan hal-hal random di sekitarnya, seperti ranselnya. Suara itu langsung menjawab, mengatakan bahwa itu adalah tas yang terbuat dari bahan-bahan yang benar-benar tidak ada di dunia ini. Dengan raut antusias, ia pun terus bertanya tentang berbagai hal dan suara itu selalu menjawab dengan penjelasan yang sangat jelas dan akurat tentang apapun yang ditanyakannya. Menyadari betapa bermanfaatnya hal ini, Habiki bertanya-tanya apakah suara itu juga bisa mencari informasinya. Dan tiba-tiba, layar bercahaya muncul tepat di depannya menunjukkan semua statistiknya. Ia melihat semuanya dan melihat bahwa detail seperti nama dan usianya semuanya benar. Tetapi yang benar-benar membuatnya bingung adalah bahwa itu mencantumkan pekerjaannya sebagai penilai sementara. Itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Karena sampai saat ini ia hanya menjalani kehidupan normal dan membosankan sebagai murid SMA. Ia kemudian berbicara dan bertanya kepada suara itu siapa sebenarnya dia, dan suara itu pun menjawab bahwa statusnya adalah pemandu sistem. Tetapi dia tidak dapat membagikan informasi lebih detail pribadi mengenai dirinya. Hibiki pun merasa itu sama sekali tidak adil. Tapi yang benar-benar sedikit mengangkat semangatnya adalah melihat betapa banyaknya keterampilan epik yang bisa ia pelajari. Hibiki kemudian berpikir jika keterampilan ahli terdengar sangat menarik dan mencoba mengaktifkannya segera. Tapi sayangnya sama sekali tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dia pun kemudian memutuskan untuk memulai tutorial saja karena itu tampaknya jauh lebih mudah. Tapi suara itu berbicara dan dengan santai memberitahunya bahwa tutorial sudah berjalan. Hibiki tidak tahu apa maksudnya. Jadi dia melanjutkan dan mencoba keterampilan peta dunia. Sebuah tampilan holografik keren muncul tepat di depannya. Dia melihatnya dengan saksama dan menyadari itu sebenarnya bukan peta. Itu benar-benar hanya menelusuri jalur persis yang telah dia lalui. Inilah saat tepat dia menyadari bahwa dia telah berjalan berputar-putar selama ini. Tapi dengan fakta memalukan itu terungkap, dia menggunakan alat pelacak untuk benar-benar memandu dirinya di jalur yang tepat dan terus bergerak maju. Menjelang matahari terbenam, dia akhirnya melihat jalan yang sebenarnya. Tetapi dia terlanjur bersemangat sehingga tersandung kakinya sendiri, dan jatuh tersungkur tepat di jalan berbatu. Saat dia perlahan duduk, suara sistem dengan riang mengumumkan bahwa dia baru saja mendapatkan gelar terdampar di Isekai. Hibiki benar-benar terkejut heran dengan pencapaian yang begitu random, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia memiliki hal-hal yang jauh lebih besar untuk dikhawatirkan, karena monster raksasa yang menakutkan tiba-tiba menjulang tepat di atasnya. Dia benar-benar berpikir ini sudah berakhir,
Tetapi kemudian panah sihir bercahaya melesat entah dari mana dan langsung menjatuhkan monster itu. Dia melihat dengan sangat terkejut dan melihat itu adalah ulah seorang gadis elf cantik yang berdiri gagah berani di atas batu di dekatnya. Tepat sebelum dia melakukan kontak dengan gadis itu, suara sistem mengaktifkan kemampuan bicaranya sehingga dia benar-benar dapat berbicara dan memahami bahasa dunia isekai ini. Setelah Hibiki mengatur napas dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya, gadis itu dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Amelia. Hibiki melirik telinga runcingnya dan menyimpulkan bahwa dia tampak seperti penggemar elf sejati. Jadi dia langsung mengatakan padanya. Hibiki pun langsung mengatakan bahwa dia sangat menyukai cosplay Amelia. Tetapi Amelia jelas sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan MC kita ini. Kemudian dia bertanya apa yang sedang dilakukan Hibiki di padang rumput pemakan labirin yang berbahaya itu. Hibiki dengan canggung menjelaskan bahwa dia seperti muncul secara ajaib dari antah berantah, yang membuat Amelia benar-benar terkejut. Suara sistem kemudian diam-diam menjalankan penilaian lengkap tentang Amelia. Dan Hibiki benar-benar terkejut, mengetahui bahwa dia adalah elf sungguhan dari statistik yang tampak begitu detail. Yang lebih mengejutkannya daripada keajaiban itu adalah, bahwa gadis yang tampak muda ini sebenarnya berusia 56 tahun, seketika pikirannya benar-benar terkejut. Amelia kemudian memberikan beberapa informasi menarik dan menjelaskan kepadanya, bahwa padang rumput pemakan labirin bukanlah sekadar tempat, itu sebenarnya monster besar yang menyamar sebagai lapangan terbuka. Monster itu tidak menyerang secara langsung. Monster itu hanya menunggu mangsanya kelelahan setelah berkeliaran tanpa tujuan lalu memakannya. Mendengar fakta mengerikan itu membuat Hibiki menyadari betapa dekatnya dia dengan menjadi mangsa. Amelia kemudian menarik Hibiki ke belahan gunung kembarnya dan dengan lembut mengatakan bahwa dia terlihat cukup baik untuk anak seusianya. Dia melakukan ini karena dia benar-benar mengira Hibiki masih berusia sekitar 10 tahun, mengingat tubuhnya yang kecil. Tetapi ketika Hibiki dengan bangga mengatakan bahwa dia sebenarnya berusia 16 tahun, Amelia langsung melepaskan pelukannya karena terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka seseorang seusia Hibiki bisa memiliki tubuh sekecil itu. Situasi pun seketika menjadi canggung. Malam tiba tak lama setelah kesalahpahaman lucu itu dan mereka mendirikan perkemahan yang nyaman, di mana Hibiki belajar bahwa di dunia isekai yang gila ini, seseorang secara resmi dianggap dewasa tepat saat berusia 15 tahun. Setelah menghabiskan sup kelinci bertanduk legendaris untuk makan malam, Hibiki dengan santai bertanya kepada Amelia di mana mereka saat ini berada. Seketika reaksi Amelia sangat terkejut. Dia langsung menyemburkan teh panasnya ke wajah Hibiki setelah mendengar pertanyaan tersebut. Namun setelah itu dengan panik dia pun menyeka wajah Hibiki sambil meminta maaf, mengatakan bahwa mereka saat ini berada di wilayah kerajaan Habarastia. Hibiki hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa dia tidak tahu karena dia datang jauh-jauh dari Jepang. Tentu saja Amelia sama sekali belum pernah mendengarnya, yang hanya 100% menegaskan kepada MC kita ini bahwa dia benar-benar terdampar di isekai. Amelia menduga Hibiki pasti merasa sangat kesepian karena jauh dari rumahnya. Jadi, dengan manisnya ia mengatakan akan mengantarnya ke kota besok, dan Hibiki sangat berterima kasih. Kemudian saat Hibiki tidur, Amelia diam-diam mengawasinya dan sampai pada kesimpulan yang menghangatkan hati, bahwa ia pasti adalah makhluk berharga yang diceritakan roh kepadanya sebelumnya. Dan tak lama setelah pemikiran yang mengharukan itu ia pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Hibiki mulai bermimpi tentang kehidupan masa lalunya. Ia mengingat kenangan yang sangat hangat saat bersama 3 sahabat terbaiknya, Amane, Kyoko, dan Tiki, ketika bersantai di restoran tempat Amane bekerja. Ketiga sahabat itu sangat berarti baginya, meskipun mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengolok-oloknya karena terlalu pendek untuk anak berusia 16 tahun. Setelah momen nostalgia itu, mimpinya tiba-tiba bergeser ke momen tepat bagaimana ia berakhir di isekai ini. Itu adalah hari terakhir sekolah sebelum liburan musim panas. Dan dia baru saja akan masuk ke kelas ketika tiba-tiba kilatan cahaya yang sangat terang menghantamnya dari dalam sana. Begitulah awal mula bagaimana ia bisa terdampar di sana. Kemudian dia pun akhirnya terbangun dan langsung memeriksa ponselnya yang benar-benar mati, memikirkan betapa khawatirnya teman-temannya saat ini. Mencoba menjernihkan pikirannya, dia kemudian melihat ke langit malam dan melihat beberapa bentuk hijau bercahaya misterius melayang tepat di atas mereka. Suara sistem mencari tahu tentang mereka dan memberitahunya bahwa itu sebenarnya adalah penghalang pelindung khusus yang Amelia pasang untuk menjaga keamanan area tersebut saat mereka tidur. Dia menerima visual yang gila itu dan akhirnya menyadari bahwa sihir 100% nyata, yang berarti dia benar-benar terdampar di isekai. Tidak ada pilihan lain, dia pun memutuskan untuk memeriksa situasinya yang aneh dan bertanya kepada suara itu apa arti sebenarnya job penilai sementara.
Suara sistem menjelaskan bahwa itu adalah pekerjaan unik yang ditugaskan kepadanya oleh sang dewa dan memiliki peringkat kelangkaan B solid. Job itu dilengkapi dengan kemampuan penilaian tertinggi, yang memungkinkannya untuk langsung mengidentifikasi kemampuan dan sifat tersembunyi dari target apapun. Namun kekurangannya job ini tidak bisa dipakai dalam pertarungan langsung. Itulah sebabnya pekerjaan ini secara resmi diklasifikasikan sebagai pekerjaan non-tempur. Hibiki pun masih tidak habis pikir dengan situasi yang dialaminya saat ini, jadi dia memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan paginya Amelia bangun pagi-pagi sekali, mengingat bagaimana dia dengan gagah berani menyelamatkan Hibiki sebelumnya dan akhirnya berkemah di sini bersamanya. Tak lama kemudian Hibiki juga bangun, dan mereka berdua berangkat menuju kota terdekat. Saat mereka berjalan melewati hutan lebat dan menyeramkan, Amelia memberitahu Hibiki bahwa mereka akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hari berjalan kaki untuk akhirnya sampai. Dia juga dengan santai menyebutkan bahwa ada monster berbahaya yang mengintai di daerah itu, tetapi dengan percaya diri mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir sama sekali karena dia ada di sana untuk menjaganya tetap aman. Amelia sangat terkesan karena Hibiki bahkan mampu merasakan keberadaan monster di dekatnya. Dan Hibiki dengan bangga mengatakan bahwa itu semua berkat kemampuan peta dunianya yang luar biasa yang berfungsi seperti radar bawaan. Amelia seketika benar-benar terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka jika Hibiki memiliki kemampuan peta dunia, terutama karena kemampuan itu sangatlah langka dengan klasifikasi AAA. Namun begitu Hibiki memberitahu Amelia bahwa Job sebenarnya hanyalah penilai sementara, Amelia pun langsung kehilangan antusiasmenya. Sebab hal itu sama sekali tidak terdengar terkesan dan pada dasarnya menganggapnya seperti lelucon yang menggelikan. Hibiki jujur tidak mengerti mengapa kemampuan peta dunia begitu penting baginya. Karena menurutnya, kemampuan itu hanya menunjukkan lokasi di mana dia berada dan apakah ada monster di dekatnya. Amelia benar-benar terkejut karena Hibiki tidak menyadari betapa bermanfaatnya kemampuan itu untuk bisa bertahan hidup di dunia yang dipenuhi para monster. Hibiki kemudian dengan santai membuka peta dunianya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang berbahaya di dekatnya saat ini. Sistem pun menandai bahwa kelinci bertanduk kristal super langka berada tidak jauh dari lokasi mereka sekarang. Seketika mata Amelia pun berbinar saat mendengar itu, karena kelinci bertanduk kristal sangat langka dan dapat dengan mudah dijual hingga 200 koin emas. Melihat peluang mendapatkan uang, elf cantik itu segera meraih lengan Hibiki dan menyuruhnya untuk membawanya langsung ke tempat itu. Misi mencari cuan pun seketika diaktifkan. Mereka dengan hati-hati melacak kelinci bertanduk kristal dari jarak aman, dan Amelia menggunakan sihirnya yang luar biasa untuk sepenuhnya menutupi suara dan bau mereka, sehingga mereka jauh lebih sulit dideteksi. Hibiki benar-benar kagum dengan fitur siluman ini dan mengatakan kepada Amelia bahwa dia benar-benar hebat. Tetapi Amelia dengan rendah hati membalasnya bahwa dialah yang benar-benar hebat, karena keahlian peta dunianya yang luar biasa dan bahwa kelompok petualang manapun akan sangat beruntung memiliki dia di parti mereka. Karena kelas penilaiannya adalah pekerjaan non-tempur, jika dia bergabung dengan sebuah kelompok, dia hanya akan membiarkan para petarung tangguh menangani pertempuran garis depan. Sementara dia tetap aman di belakang dan memberikan dukungan yang cerdas. Diam-diam Amelia sangat ingin membentuk sebuah parti dengan Hibiki. Tetapi sebagai seorang perempuan dia terlalu gengsi untuk mengajaknya langsung. Alhasil dia pun membuat rencana utama dan memutuskan untuk memamerkan keterampilan tempurnya yang epik dan membiarkan Hibiki yang memohon padanya untuk bergabung. Dengan percaya diri dia mengambil busurnya dan bersiap untuk menembak. Tetapi Hibiki dengan cepat menyadari sesuatu yang aneh. Dia sama sekali tidak memiliki panah. Dengan tenang Amelia menjelaskan bahwa pekerjaan resminya disebut pemanah roh, yang berarti ia benar-benar dapat membentuk panah tak terlihat dari angin itu sendiri dan menembakkannya dengan presisi yang luar biasa. Ia lalu mengirimkan panah roh berkecepatan tinggi langsung ke arah kelinci tersebut, tetapi entah bagaimana dia berhasil menghindarinya pada detik terakhir. Itu benar-benar membuatnya tercengang. Amelia menghela napas dan berpikir tidak mungkin menangkapnya sekarang, karena tampaknya kelinci itu memiliki kemampuan melarikan diri yang menyebalkan yang memungkinkannya menghindari serangan yang datang dengan kecepatan kilat. Tepat pada saat Hibiki mengetahui melalui penilaiannya bahwa kelinci itu tidak dapat menggunakan kemampuan menghindarnya saat sedang menyerang, sebuah ide jenius muncul padanya. Jika dia bisa bertindak sebagai umpan yang sempurna dan membuat kelinci itu datang tepat ke arahnya, Amelia akan memiliki kesempatan untuk menembaknya langsung. Amelia jujur tidak yakin rencana yang sederhana dan lugas seperti itu akan berhasil. Tetapi Hibiki dengan percaya diri mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan mencobanya. Mengapa dia yakin? Karena ketika dia menilai makhluk itu, dia menemukan fakta bahwa makhluk itu pada dasarnya memiliki IQ 0, jadi mereka hanya perlu memasang sebuah jebakan. Saat kelinci itu sedang bersantai di tempat terbuka, sebuah dinding batu besar tiba-tiba muncul tepat di depannya. Benar-benar mengejutkan makhluk itu. Kemudian ia melihat Hibiki sedang berbaring santai di atas batu di dekatnya dan langsung termakan umpan yang sudah mereka persiapkan. Kemudian tepat saat makhluk itu menerjang ke depan untuk menyerangnya,
Amelia dengan sempurna membidik dan menjatuhkan hewan itu seketika. Tembakan tepat di kepala, Amelia benar-benar terkejut bahwa rencana sederhana itu benar-benar berhasil dengan sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah memasang beberapa dinding batu strategis untuk memblokir setiap jalur pelarian lainnya dan mengarahkan kelinci langsung ke Hibiki. Namun, mari kita jujur sejenak. Itu juga berarti kelinci itu menganggap Hibiki sebagai mangsa yang sama sekali tidak berbahaya. Suara sistem kemudian tiba-tiba memberitahu Hibiki bahwa kemampuannya telah meningkat. Hibiki seketika kebingungan, sebab Amelia lah yang sudah mengalahkan makhluk tersebut. Akan tetapi Amelia dengan lembut menjelaskan bahwa Hibiki menggunakan kemampuan penilaian yang hebat sepanjang pertarungan dan bahkan dengan berani mempertaruhkan dirinya sendiri sebagai umpan pamungkas. Jadi secara tidak langsung dia terlibat dalam pertarungan sehingga mendapatkan XP dan peningkatan level. Sementara itu jauh di alam surgawi, kekuatan yang lebih tinggi dan misterius yang pada dasarnya adalah dewa sedang melihat perkembangan pesat MC kita sejauh ini. Tetapi sang dewa dengan cepat mengingatkan bahwa ini masih dalam fase tutorial. Artinya Hibiki masih memiliki jalan yang sangat panjang dan jauh lebih sulit di depannya nanti. Adegan kemudian tiba-tiba beralih ke kuil petualang yang ramai, di mana seorang gadis bernama Ivel baru saja selesai mendaftar secara resmi sebagai petualang pemula. Resepsionis yang ramah mengarahkannya langsung ke papan pekerjaan yang ramai, tetapi Ivel dengan percaya diri mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki misi epic pertamanya yang siap dijalankan. Dia secara misterius mengatakan bahwa dia akan mencari sesuatu yang sangat istimewa dan sangat berharga. Sementara itu, Hibiki dan Amelia tiba di kota Rowell. Amelia kemudian memakaikan Hibiki jubah karena pakaiannya terlalu mencolok dan akan sangat menarik perhatian orang-orang. Dia lalu menyuruh Hibiki untuk membeli pakaian baru setelah mereka nanti menjual tanduk kelinci kristal. Dia memperkirakan mereka akan mendapatkan sekitar 200 koin emas yang lebih dari cukup untuk membeli beberapa baju zirah dan persenjataan baru. Selain itu, Hibiki tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari satu koin emas. Penasaran? Dia pun segera memeriksa statusnya dan sistem menunjukkan bahwa satu koin emas kira-kira setara dengan 10.000 yen. Yang benar-benar mengejutkannya karena itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. Setelah itu Amelia membawa Hibiki ke kuil petualang. Di sana Amelia mendapat ejekan dari petualang lain. Sebab rekan parti barunya yang terlihat masih bocah, membuatnya justru terkesan seperti sedang mengasuh anak. Sedikit tersinggung, Amelia pun memberitahu bahwa Hibiki sebenarnya sudah dewasa dan bahkan terdaftar sebagai pemula. Pemimpin parti yang dikenal sebagai Silver Banner itu kemudian menyuruh anggotanya untuk berhenti mengejek. Dengan hangat, ia pun memegang pundak Hibiki sebagai tanda penyambutan. Di hadapan resepsionis guild bernama Jewel, Amelia memberitahunya bahwa mereka memiliki item untuk dijual, dan setelah itu keduanya pun dipertemukan dengan sang ketua guild bernama Bals Deliard. Hibiki benar-benar dibuat takjub oleh tubuh yang begitu kekar dan tidak segan-segan berkata jika dirinya sangat memimpikan memiliki tubuh seperti itu suatu hari nanti. Setelah sesi perkenalan, Jewel kemudian bertanya kepada Amelia tentang apa yang ingin mereka jual. Amelia kemudian langsung menyodorkan sebuah tanduk kristal di depan mereka dan Deliard jelas terkesan, sebab ukurannya jauh lebih besar dibanding yang dijualnya 3 tahun lalu. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan tawaran 400 koin emas. Hibiki yang mendengar itu sangat gembira, menyadari bahwa itu 2 kali lipat dari jumlah yang awalnya diharapkan Amelia. Tetapi yang mengejutkan, Amelia justru menaikkan tawaran menjadi 800 koin emas. Alasannya, karena tanduk yang ia jual 3 tahun lalu terjual seharga 230 koin emas dan yang saat ini ukurannya 3 kali lipat lebih besar dibanding yang dahulu. Singkatnya terjadilah negosiasi alot untuk menentukan harga yang pantas, sampai pada akhirnya Deliard dengan berat hati setuju untuk menetapkan harga di kisaran 700 koin emas yang membuat Amelia begitu senang. Namun Jewel tiba-tiba berubah dan menunjukkan sikap mengintimidasi, mengingatkan Deliard bahwa harga yang disepakatinya jauh di atas anggaran mereka. Sebagai gantinya dia pun akan langsung memotong selisihnya dari gaji pria tersebut. Sambil menunggu Amelia menyelesaikan administrasi, Hibiki duduk sendirian sembari mendengarkan pemandu sistem yang memberitahu bahwa keterampilan tutorialnya telah memenuhi persyaratan untuk naik level. Hibiki masih belum benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan tutorial. Jadi sistem statusnya menampilkan definisi dan menjelaskan bahwa itu adalah keterampilan yang diberikan kepada mereka yang peluang bertahan hidupnya sangat rendah, dan memungkinkan mereka untuk menerima bimbingan dari dewa, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk tetap hidup di dunia ini. Mendengar itu, Hibiki menyadari bahwa semua ini berkat bantuan sang dewa. Sesaat kemudian terdengar sebuah suara misterius melalui pikirannya yang berkata bahwa ia menerima ucapan terima kasihnya. Hibiki jelas terkejut dan dewa itu tidak segan memperkenalkan diri bahwa dialah yang membawanya ke dunia isekai ini. Hibiki terkejut mengetahui bahwa ia bisa berkomunikasi langsung
Namun dewa itu memberitahunya bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat ia lakukan setiap saat, dan itu hanya terjadi sesekali. Ia memperingatkan Hibiki bahwa jika mulai dari sekarang ia tidak bisa membantunya lagi, sehingga nasibnya ke depan sepenuhnya berada di tangan dia sendiri. Situasi semakin sulit. Setelah Amelia mendapatkan perintah dari kerajaan tempatnya berasal bahwa ia harus segera kembali dan ia tidak bisa membawa Hibiki bersamanya. Hibiki menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi beban bagi Amelia. Situasi ini pun bisa mendorongnya untuk lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang lain, sehingga ia bisa lebih berkembang dan bertambah kuat. Singkatnya, di tengah perjalanan pulang tanpa sengaja Amelia bertabrakan dengan seorang gadis yang kemudian terpental, akibat dahsyatnya dorongan gunung kembar milik Amelia. Gadis tersebut ternyata adalah Ivel. Mendengar Amelia yang meminta maaf karena ia sedang terburu-buru untuk pulang ke kerajaan Elf, Ivel pun seketika sumringah dan mengajaknya untuk pergi bersama, karena kebetulan ia pun hendak menuju kerajaan tersebut. Sejak Amelia pergi, Hibiki menghabiskan sebagian besar waktunya untuk malas-malasan dan tidur. Ia lalu mengambil ponselnya dan menyadari baterainya telah habis, dan ia masih belum menemukan cara untuk kembali ke dunia asalnya. Selain itu, dewa pun tidak memberinya sedikit pun petunjuk mengenai alasan dipanggilnya ke dunia tersebut. Ia menyadari jika uangnya tinggal sedikit, sehingga mengharuskannya untuk segera mencari pekerjaan. Namun ia kebingungan dengan apa yang bisa ia kerjakan, mengingat status jobnya yang hanya sebagai penilai sementara. Pemandu status selalu menampilkan statistik dan skill baru yang diperoleh Hibiki. Namun sekilas tampak tidak ada yang menarik, sehingga sistem menyarankan untuk menjauhi pertarungan solo. Akan tetapi sistem juga menunjukkan bahwa dia telah menguasai beberapa keterampilan teknis, termasuk kontrak dan buku medis. Hibiki berpikir keterampilan buku medis terdengar cukup menarik. Sistem kemudian menjelaskan bahwa dia dapat menyerap pengetahuan darinya dengan membaca halaman-halamannya. Sistem itu juga menyarankan agar dia membaca setiap halaman jika ingin mencapai level yang lebih tinggi. Tetapi memperingatkan bahwa begitu dia mulai membaca, dia tidak dapat berhenti di tengah jalan. Awalnya Hibiki sedikit terkejut dengan kondisi itu, tetapi memutuskan untuk tetap melakukannya. Kemudian proses pemindaian buku medis pun dimulai, dan seketika seluruh pengetahuan yang ada di buku itu membanjiri kepala Hibiki sekaligus. Singkatnya proses yang cukup melelahkan itu pun akhirnya selesai. Sebelum pergi ke kuil petualang, Hibiki menyempatkan waktu untuk membeli sebuah baju zirah dan persenjataan ringan. Lalu di tengah perjalanan sistem kemudian memberitahunya, jika mempelajari keterampilan di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Setiap keterampilan memiliki cara belajar yang berbeda-beda, tergantung materi yang ada di dalamnya. Sontak Hibiki pun menyadari, betapa tersesatnya ia tanpa bantuan teman pemandunya itu. Hibiki pun memutuskan bahwa ia tidak bisa terus menyebutnya sistem. Alhasil ia pun memberinya nama dengan sebutan Sapo, agar lebih mudah diucapkan. Setibanya di guild dan hendak mencari pekerjaan, datanglah sekelompok petualang membawa rekannya yang terluka parah bahkan di ambang kematian. Ketika melihatnya dengan seksama Hibiki menyadari bahwa itu adalah kelompok party Silver Banner. Temannya berteriak panik, mengatakan bahwa ia terkena serangan serigala rubi perak dan ia yakin Daliart akan mampu menghentikan pendarahannya. Tetapi kemudian ia terhuyung dan mereka berdua jatuh ke lantai. Ia menyebabkan kaki pria yang terluka itu mulai berdarah lagi. Namun Juel memberitahu mereka bahwa Daliart sedang pergi keluar kota, sehingga ia menyarankan mereka untuk mencoba menggunakan sihir penyembuhan lain. Teman-temannya tidak berpikir itu akan banyak membantu, karena mereka sudah mencoba semua yang mereka bisa. Namun hasilnya tetap nihil. Hibiki yang ikut cemas dengan kondisi sang petualang, merasa jika pendarahannya harus segera dihentikan. Setelah berpikir apa yang bisa ia perbuat, Hibiki teringat bahwa ia telah menyerap semua pengetahuan dari buku medis. Ia seharusnya dapat melakukan sesuatu. Ia lalu berjalan mendekat dan meminta mereka untuk membiarkannya melihat karena ia memiliki keterampilan medis. Awalnya mereka merasa tidak percaya, mengingat Hibiki bukanlah seorang penyembuh sejati dan hanya berstatus penilai sementara. Namun karena tidak ada pilihan lain, tidak ada salahnya untuk mencoba. Seketika harapan terakhir pun ada di pundak Hibiki. Sapo kemudian melakukan pemeriksaan cepat dan memperkirakan bahwa pria itu hanya memiliki waktu sekitar 5 menit untuk hidup. Ia telah terinfeksi racun dierit dan kehilangan 2 anggota tubuhnya, yang berarti pengobatannya akan membutuhkan teknik penyembuhan Hypercure dan Perfect Heals. Hibiki berpikir itu seharusnya cukup mudah, tetapi ia segera menghadapi masalah. Sebab melakukan perawatan super membutuhkan 650 poin mana, sementara ia hanya memiliki 56 poin saja. Hibiki dengan cepat menyadari bahwa mengetahui cara melakukan perawatan tidak berarti apa-apa jika ia tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukannya. Ia mulai berpikir keras tentang apa yang sebenarnya dapat ia lakukan. Sapo kemudian menyarankan agar ia menggunakan keterampilan kontraknya
di mana orang-orang di sekitarnya dapat membuat perjanjian dan mentransfer mana mereka langsung ke Hibiki, sehingga ia memiliki cukup poin untuk melakukan perawatan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Semua orang yang ada di sana pun langsung menyetujuinya. Seketika proses itu pun dijalankan, di mana aliran mana dari orang-orang mulai mengalir dan membanjiri tubuh Hibiki dengan kekuatan. Setelah mana dan MP yang dibutuhkan terpenuhi, ia pun memulai dengan teknik penyembuhan Hypercure untuk membersihkan racun sepenuhnya dari tubuh pria itu, lalu diikuti dengan penyembuhan Perfect Heals yang langsung melepaskan sinar biru terang. Setelah semua proses itu selesai, semua orang terkejut melihat kondisi sang petualang yang telah pulih bahkan dengan anggota tubuh lengkap. Di sisi lain, Hibiki merasa lega karena telah berhasil, tetapi ia pingsan tak lama setelah itu. Beberapa jam kemudian, Hibiki pun tersentak bangun karena Sapo mengumumkan peningkatan levelnya, serta beberapa keterampilan yang didapat. Jewel menghampirinya dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan pria sebelumnya. Ia pun mengungkapkan bahwa pria itu sebenarnya adalah adiknya bernama Jade. Hibiki bingung karena Jade adalah manusia sedangkan dirinya Beastman. Jewel menjelaskan bahwa mereka saudara beda ibu. Selain itu, Hibiki memberitahu Jewel untuk tidak berterima kasih padanya, karena dia bisa melakukannya berkat mereka yang meminjamkan poin mana. Jewel mengakui itu, tetapi juga menunjukkan bahwa tanpa kehadirannya, Jade tidak akan selamat. Jadi dia dengan tulus meminta Hibiki untuk menerima rasa terima kasihnya. Setelah itu, Jewel memberitahu bahwa mereka telah sepakat untuk merahasiakan kekuatan Hibiki yang dapat menggunakan Hypercure dan Perfect Heals dengan sempurna. Kemampuan itu sangatlah langka, dan orang yang bisa melakukannya dianggap sebagai master. Dan pastinya akan diincar oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Karena itulah, Jewel menyarankan agar Hibiki mempertimbangkan untuk bergabung dengan sebuah party. Karena berada di sekitar petarung akan jauh lebih aman baginya. Hibiki memikirkannya sejenak dan belum sepenuhnya yakin. Karena dia tidak yakin berapa lama lagi dia akan tinggal di kota itu, dan dia tidak ingin membebankan masalah semacam itu kepada orang lain. Dia tidak menyangkal bahwa memiliki orang-orang untuk diandalkan akan menyenangkan, tetapi dia ragu itu akan berhasil. Jewel kemudian memberitahunya bahwa ada pilihan lain, solusinya dengan menyewa seorang pengawal. Adegan kemudian beralih ke manusia serigala di dalam sel tahanan, yang tengah duduk di samping seorang gadis kecil sambil menyatakan bahwa dia akan mencabik-cabik siapapun yang berani menyentuhnya. Keesokan harinya, Hibiki pergi ke sebuah serikat dagang untuk mencari seorang pengawal. Ia pun diperkenalkan kepada pemiliknya yang bernama Ajartan Dobi. Begitu melihat Hibiki, Dobi langsung bersikap sangat ramah, bahkan cenderung menjilat. Rupanya, ia memiliki kemampuan khusus untuk mencium potensi kekayaan seseorang, baik yang sudah kaya maupun yang akan segera menjadi kaya. Hibiki kemudian ditawari beberapa kandidat pengawal bertubuh kekar. Namun, ia menolak semuanya. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena tidak satu pun memiliki jumlah MP yang cukup. Hibiki membutuhkan pengawal dengan mana tinggi, agar bisa memaksimalkan kemampuan penyembuhan dari buku medis yang ia miliki. Dobi pun menjelaskan bahwa masih ada pilihan lain. Namun, pada saat yang sama, Hibiki mendapat bisikan dari dewa yang menyarankannya untuk mencari sendiri pengawal yang tepat. Saat Dobi hendak menunjukkan pilihan berikutnya, perhatian Hibiki tertuju pada sebuah ruang jeruji besi di sampingnya. Dobi sebenarnya tidak menyarankan tempat itu, karena yang ada di dalam sana dianggap tidak cocok untuk pekerjaan biasa maupun pertempuran. Mereka juga merupakan orang-orang yang tidak bisa kembali ke tanah asalnya, sehingga hanya dibiarkan tinggal di sana. Merasa penasaran, Hibiki pun meminta untuk melihat langsung. Ia kemudian dibawa ke dalam dan menemukan seorang manusia serigala yang tampak melindungi seorang gadis kecil. Hibiki pun bertanya mengapa mereka dikurung. Dobi menjelaskan bahwa manusia serigala itu sering mengamuk demi melindungi gadis tersebut. Sementara itu, si gadis memiliki kekuatan magis yang besar, tetapi belum mampu mengendalikannya, sehingga kekuatannya bisa muncul tiba-tiba. Hibiki mencoba menilai kemampuan mereka, tetapi terkejut karena sebagian statistik mereka tersembunyi. Sapo kemudian memberitahu bahwa data mereka telah dipalsukan, dan menyarankan Hibiki menggunakan kemampuan mata ahlinya, yaitu kemampuan penilaian tingkat tinggi. Setelah digunakan, Hibiki mengetahui bahwa manusia setengah hewan itu bernama Cloud, seorang pahlawan dengan level 95. Sedangkan gadis kecil itu bernama Lilian, yang memiliki status perlindungan suci, artinya jiwanya terhubung langsung dengan alam para dewa. Hibiki pun menyadari bahwa keduanya memiliki MP yang sangat besar, sesuai dengan kebutuhannya. Namun ia sempat ragu, apakah diperbolehkan membawa seorang pahlawan dan seorang individu dengan kekuatan sebesar itu. Saat itu juga, dewa kembali memberinya kebebasan untuk memilih sesuka hati. Di sisi lain, Sapo menyarankan Hibiki menggunakan sebuah keterampilan bernama skill penyelamat. Meski tidak dijelaskan secara rinci, Hibiki menduga bahwa kemampuan tersebut mungkin bisa membantu Cloud,
kemungkinan untuk menghilangkan kutukan yang selama ini membebaninya. Hibiki akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk mengambil Cloud dan Lilian. Mendengar itu, Dobby pun langsung bersorak kegirangan. Baginya, aura keberuntungan Hibiki kini terasa semakin kuat, seolah-olah ia baru saja mendapatkan keuntungan besar. Setelah urusan selesai, Hibiki membawa Cloud dan Lilian ke sebuah lapangan terbuka. Cloud yang masih bingung pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan Hibiki pada mereka. Namun, Hibiki hanya menyuruhnya untuk tenang. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyembuhkan Cloud, jawaban yang membuat Cloud sangat terkejut. Hibiki kemudian mengatakan pada Lilian bahwa ia membutuhkan bantuannya agar proses ini berhasil. Cloud sempat curiga mengira ini mungkin jebakan, tapi Lilian justru menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa selama ini Cloud selalu melindungi dirinya. Jadi kali ini ia ingin membalas dengan cara menyelamatkan Cloud. Hibiki lalu menjelaskan bahwa ia membutuhkan sebagian besar MP milik Lilian. Dan untuk itu Lilian harus membuat kontrak dengannya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Lilian langsung setuju. Ia pun menyerahkan MP-nya kepada Hibiki, memberikan energi yang cukup untuk mengaktifkan teknik penyembuhan sempurna. Dalam sekejap, tubuh Cloud yang sebelumnya terluka parah pulih sepenuhnya. Anggota tubuh yang hilang kembali seperti semula, dan semua luka lenyap tanpa bekas. Melihat itu, Lilian sangat bahagia hingga langsung berlari dan memeluk Cloud erat-erat. Cloud sendiri tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia mengungkapkan betapa berat beban yang selama ini ia rasakan, dan kini semuanya terasa jauh lebih ringan. Hibiki menjelaskan bahwa itu kemungkinan besar karena kutukan yang selama ini menimpanya. Mendengar kata kutukan, Cloud terkejut. Seharusnya, informasi itu tidak bisa diketahui siapapun, bahkan oleh pengguna kemampuan penilaian sekalipun. Hibiki kemudian menambahkan bahwa Cloud sebenarnya adalah seorang pahlawan, dan Lilian kelak akan menjadi seorang sage. Hibiki pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan kemampuan mata ahli langsung dari dewa. Mendengar itu, Cloud langsung terdiam. Ia tahu betul betapa luar biasanya kemampuan tersebut. Tanpa menunggu lama, Hibiki mencoba mengangkat kutukan yang ada pada Cloud dengan mengaktifkan kemampuan skill penyelamatnya. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi, rantai-rantai goib muncul entah dari mana dan langsung membelenggu Cloud. Tak lama kemudian, sebuah gunting raksasa muncul dan perlahan turun dari atas. Sekilas, tampak seperti tubuh Cloud ikut terpotong, membuat Hibiki dan Lilian terkejut. Namun ternyata, gunting itu hanya memotong salah satu dari rantai kutukan yang selama ini mengikatnya. Cloud terdiam sejenak, merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun belum sepenuhnya pulih, sebagian besar kekuatannya telah kembali. Dengan penuh hormat, ia menundukkan kepala kepada Hibiki dan dengan tulus meminta maaf atas sikapnya yang kasar sebelumnya. Setelah mengatakan semua itu, Cloud mengungkapkan keinginannya untuk melakukan upacara kesetiaan dengan Hibiki. Hibiki yang belum pernah mendengarnya pun merasa bingung. Cloud lalu menjelaskan dengan tenang bahwa itu adalah ritual suci, di mana ia akan mengabdikan seluruh jiwanya, dan bersumpah untuk selalu setia mendampingi Hibiki apapun yang terjadi. Saat itu, Sapo ikut memberi saran. Ia menyarankan Hibiki menggunakan keterampilan kontrak dalam upacara tersebut. Dengan kemampuan itu, janji yang dibuat tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi benar-benar mengikat kedua belah pihak. Artinya, jika Hibiki dan Cloud membuat kontrak, mereka wajib menepati semua yang telah disepakati. Hibiki mempertimbangkan sejenak, lalu merasa tidak ada hal buruk dari itu sehingga ia pun setuju. Cloud dengan tulus menyatakan kesetiaannya, dan setelah Hibiki menerima sumpah itu, kontrak resmi terbentuk di antara mereka. Tak lama kemudian, muncul tanda di pergelangan tangan mereka berdua, sebuah lambang roh cahaya. Tanda itu menjadi simbol ikatan dan kesetiaan yang kini mereka miliki bersama. Lilian yang menyaksikan semua itu terlihat sangat bahagia. Hibiki menjelaskan kepada Cloud dan Lilian alasan mengapa ia membutuhkan MP dari orang lain adalah agar ia bisa menggunakan kemampuan Perfect Heals miliknya. Setelah keduanya mengerti, mereka bertiga melakukan kontrak berbagi, yang membuat kemampuan kontrak milik Hibiki meningkat. Cloud kemudian menyadari bahwa sejak tadi Hibiki seperti berbicara sendiri, ia pun bertanya tentang hal itu. Hibiki menjelaskan bahwa suara tersebut adalah sesuatu yang membantunya memahami berbagai hal dan membimbingnya. Mendengar penjelasan itu, Cloud langsung terdiam dengan ekspresi terkejut. Ia menyadari bahwa yang dimaksud Hibiki adalah keterampilan tutorial, sebuah kemampuan langka yang diberikan langsung oleh sang dewa. Dari situ, Cloud menyimpulkan bahwa Hibiki kemungkinan besar berasal dari dunia lain. Hibiki pun terkejut karena Cloud bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Ia lalu bertanya apakah hal itu menjadi masalah. Namun, Cloud menjawab dengan tegas bahwa asal-usul Hibiki tidak mengubah apapun, kesetiaannya tetap sama. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut,
Claude juga menyampaikan pendapatnya bahwa dewa yang membimbing Hibiki kemungkinan besar adalah dewa utama. Di dunia itu ada sekitar 11 dewa, dan yang paling tinggi kedudukannya adalah dewa utama, yang dianggap sebagai yang pertama di antara semuanya. Hanya dewa utama yang bisa memberikan berkah langka seperti kemampuan tutorial dan mata ahli. Claude pun yakin bahwa dewa utama benar-benar memperhatikan Hibiki secara khusus, namun Hibiki justru merasa ragu. Menurutnya, kalaupun dewa utama tertarik pada seseorang, seharusnya itu adalah Claude atau Lilian, bukan dirinya. Meski begitu, Hibiki jadi penasaran tentang kemampuan milik Lilian, yaitu tempat perlindungan yang mengamuk. Baginya, kemampuan itu terdengar seperti beban besar. Karena Claude dan Lilian belum memahaminya, Hibiki menjelaskan bahwa kemampuan tersebut bisa mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar secara tak terkendali. Mendengar penjelasan itu, Lilian langsung terkejut. Hibiki pun merasa bersalah karena telah membuatnya khawatir. Namun, Claude kemudian angkat bicara. Ia meragukan bahwa kemampuan itu diberikan oleh dewa utama. Menurutnya, kemungkinan besar kemampuan tersebut berasal dari dewa sihir, karena semua hal yang berkaitan dengan sihir berada di bawah kekuasaannya. Tiba-tiba, suasana berubah, dewa sihir benar-benar menunjukkan kehadirannya dan berbicara langsung kepada Hibiki. Ia menjelaskan bahwa Lilian memang kesulitan karena kemampuan tersebut. Namun, begitu sebuah kemampuan diberikan, itu tidak bisa dihapus begitu saja. Sebagai solusi, dewa sihir mengatakan bahwa Hibiki memiliki kemampuan bernama Grimoire. Dengan kemampuan itu, Hibiki bisa membantu menyesuaikan MP dan kekuatan sihir Lilian agar lebih stabil. Meski begitu, dewa sihir juga mengingatkan bahwa ia tidak akan selalu datang membantu setiap saat. Dari penjelasan itu, Hibiki menyimpulkan bahwa saat kemampuan Grimoire diaktifkan, sistem akan bekerja secara otomatis untuk mengatur semuanya. Ia pun segera menyampaikan kabar baik itu kepada Claude dan Lilian, yang langsung merasa lega dan bersyukur. Namun di saat yang sama, Sapo memberitahu Hibiki bahwa kemampuan mata ahli dan tutorial miliknya untuk sementara tidak bisa digunakan. Artinya, Sapo hanya bisa membantu berdasarkan informasi yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, dewa sihir terus memperhatikan Hibiki dengan serius, seolah merasa pernah melihatnya sebelumnya meski tidak yakin di mana. Tanpa menunda, Hibiki langsung mengaktifkan kemampuan Grimoire-nya. Tiba-tiba, muncul seekor kucing kecil yang sangat menggemaskan. Kucing itu memperkenalkan dirinya sebagai Finn, dan mengatakan bahwa ia akan membantu Lilian belajar mengendalikan sihirnya. Namun alih-alih fokus, Lilian justru terpikat oleh kelucuan Finn dan langsung membelainya dengan antusias. Hibiki kemudian bertanya kepada Finn tentang Grimoire. Dengan santai, Finn menjelaskan bahwa dirinya sendiri adalah wujud dari Grimoire tersebut, sekaligus makhluk suci kuat yang diciptakan oleh dewa sihir. Hibiki merasa lega setelah mendengar semua itu. Ia pun dengan santai mengulurkan tangan dan menepuk kepala Finn dengan lembut. Melihat hal itu, Claude tiba-tiba merasa iri. Ia langsung protes, mengatakan bahwa Hibiki bahkan belum pernah sekalipun menepuk kepalanya seperti itu. Di sisi lain, Amelia, Ival, dan Stalia sedang menikmati waktu santai di pemandian air panas. Stalia sempat terkejut saat tanpa sengaja memperhatikan tubuh Amelia, sebelum akhirnya berusaha bersikap biasa lagi. Amelia lalu bertanya kepada Stalia tentang misi penting yang diberikan oleh ayahnya. Namun Stalia menjawab bahwa ia sendiri belum mengetahui detailnya. Tak lama kemudian, Amelia beralih ke Ival dan dengan santai meminta bantuannya untuk membasuh punggung. Ival langsung menolak dengan tegas, yang justru membuat Amelia tertawa kecil. Ia menyadari bahwa hubungan mereka memang belum cukup dekat. Melihat itu, Stalia ikut menyela dan menegur Amelia karena dianggap terlalu terburu-buru mendekati Ival. Menurutnya, hal seperti saling membasuh punggung bukan berarti otomatis membuat dua orang menjadi akrab. Ival yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis. Lalu secara tiba-tiba, ia berdiri dan mengatakan bahwa ia akan membantu Amelia, membuat Amelia seketika terkejut. Dengan santai, Ival menjelaskan bahwa itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Sekarang Hibiki memiliki beberapa teman hebat di sisinya, dan dia ingin memastikan mereka siap bertempur. Ia memperhatikan Claude memilih baju zirah dan tombak yang kuat, sementara Lilian mendapatkan pakaian baru yang sangat cocok untuknya. Penjaga toko dengan senang hati melayani mereka, bahkan menetapkan harga total 25 koin emas. Hibiki dan Lilian terkejut karena mahal, tetapi Claude menganggapnya murah. Lilian merasa bersalah karena membeli untuk dirinya sendiri, dan sempat ingin mengembalikan jubahnya, namun Hibiki tetap membiarkannya. Ia bahkan menyuruh Lilian memilih tongkat agar bisa belajar sihir. Meski senang melihat Lilian bahagia, Hibiki sadar tabungannya hampir habis.
Setelah perlengkapan lengkap, Finn mulai melatih mereka. Claude sudah cukup kuat, tetapi Hibiki dan Lilian masih kurang pengalaman. Finn berniat mengajari mereka sihir, menggunakan kemampuan langka bernama Grimoire, yaitu kekuatan untuk mempelajari berbagai pengetahuan. Namun, Hibiki hanya bisa menggunakan sihir dasar yang membuatnya kecewa. Pelatihan dimulai dari Lilian. Finn membantu menekan keluaran sihirnya agar lebih terkendali, dimulai dari 10% dan akan meningkat seiring latihan. Lalu Hibiki diajarkan teknik sirkulasi sihir, yaitu berbagi aliran energi dengan orang lain. Karena kesulitan, Claude membantu dengan menyalurkan sihirnya ke Hibiki. Saat itulah Hibiki tiba-tiba melihat dunia lain, menyadari bahwa dirinya berada dalam ingatan Claude. Di sana, ia melihat seorang elf cantik bernama Anastasia, sosok yang sangat berarti bagi Claude. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama dengan damai, namun kenangan itu berubah kelam ketika suatu malam Anastasia menyerang Claude hingga terluka parah. Hibiki tersadar kembali di dunia nyata. Claude merasa bersalah karena membuat Hibiki terseret terlalu dalam ke dalam ingatannya. Sementara Finn malah kesal karena rencananya gagal. Ia berharap Hibiki melihat sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Namun Hibiki hanya melihat kenangan indah yang sulit ia pahami. Setelah itu, Hibiki mulai belajar sihir rumah tangga. Latihan ini dilakukan dengan pekerjaan sederhana seperti menyapu dan membersihkan, sambil mengalirkan energi sihir. Energi tersebut akan dikumpulkan oleh roh elemen, yang nantinya membantu pengguna menguasai sihir tersebut. Suatu hari, Claude secara tidak sengaja menumpahkan air dan membuat kekacauan. Ia meminta maaf dengan tulus, tetapi Hibiki justru menganggapnya lucu. Pujian itu membuat Claude mengalami kebingungan perasaan yang belum pernah ia rasakan. Hibiki terus membersihkan dengan tekun demi mendapatkan perhatian roh elemen, meski hasilnya belum terlihat. Namun, kerja kerasnya justru dihargai oleh pemilik penginapan, yang terkesan dengan kebersihan tempat itu dan memberinya tambahan makanan sebagai hadiah. Keesokan harinya, Finn melanjutkan pelatihan sihir Lilian. Perkembangannya cukup pesat, tetapi Hibiki masih tertinggal jauh. Hibiki kesulitan menggunakan pedang, sehingga Claude mencoba solusi lain dengan memberinya busur. Ia berharap Hibiki bisa menjadi pemanah, namun hasilnya buruk, postur salah, bidikan meleset, bahkan cara memegang busur pun keliru. Tangan Hibiki sampai lecet, tetapi Claude tetap memaksanya berlatih dan menyuruhnya menyembuhkan luka dengan sihir lalu melanjutkan latihan. Kewalahan, Hibiki ingin menyerah dan bahkan berharap bisa meminta bantuan Amelia yang jauh lebih mahir. Sementara itu di tempat lain, Amelia berjalan bersama Ival dan Stalia. Ia sedang dalam suasana hati yang baik tanpa alasan jelas. Saat mereka menemukan persimpangan, Amelia menyarankan menghindari jalan pintas karena ada benteng terbengkalai yang berhantu. Namun Ival justru tertarik dan memaksa mengambil jalan tersebut, apalagi setelah menyebut kemungkinan adanya harta karun. Karena mereka kekurangan uang, Amelia akhirnya setuju untuk menjelajahi benteng itu. Di sisi lain, Hibiki dan kelompoknya tetap berlatih seperti biasa. Kali ini Hibiki bertugas memasak, dibantu Lilian yang antusias. Mereka berhasil menyiapkan hidangan yang lezat, bahkan Finn pun tidak berkomentar. Di sisi lain, Claude kembali membuat masalah. Ia tidak membersihkan bahan makanan dengan benar dan malah memakan apel untuk hidangan penutup. Merasa bersalah, Claude berjanji akan membantu Hibiki berburu monster dan mengumpulkan bahan di masa depan. Meski begitu, Hibiki tidak terlalu terkesan, karena kemampuan memasak Claude masih buruk. Claude pun menyalahkan kutukannya dan berjanji akan berubah setelah kutukan itu hilang, walau terdengar belum meyakinkan. Hibiki akhirnya penasaran tentang kutukan Claude dan mencoba menanyakannya. Namun Claude menolak menjelaskan, membuatnya semakin mencurigakan. Hibiki pun memilih mengabaikan hal itu dan kembali mencuci piring, sambil merindukan kenyamanan dunia asalnya. Tiba-tiba, Sapo memperingatkan bahwa ada babi hutan yang mendekat dengan cepat. Claude segera bersiap, sementara Hibiki ragu apakah ia mampu menghadapinya. Namun, Finn tetap yakin bahwa Claude masih sekuat pahlawan. Benar saja, saat babi hutan menyerang, Claude langsung menjatuhkannya hanya dengan satu serangan. Setelah itu, Claude meminta Lilian menggunakan sihirnya untuk membersihkan darah agar tidak menarik monster lain. Dengan penuh semangat, Lilian berhasil menggunakan sihir air pertamanya untuk menghilangkan bau dan kotoran dari bangkai babi hutan. Namun, Claude justru memanfaatkan situasi ini untuk mengajari Hibiki cara menyembelih hewan. Meski awalnya enggan karena jijik, Hibiki akhirnya berhasil mempelajarinya, walau semua menjadi kotor. Di sisi lain, Amelia dan teman-temannya tiba di benteng terbengkalai. Amelia mengira menemukan harta karun besar,
tetapi sebenarnya itu hanya ilusi dari roh jahat. Ival menyadari hal ini dan segera mengusir roh-roh itu dan menyelamatkan mereka dari halusinasi. Kembali ke Hibiki. Setelah selesai, ia mencoba kemampuan barunya, sihir busa sabun. Claude menjadi korban percobaan pertamanya. Awalnya terlihat berantakan, tetapi setelah dibersihkan, bulu Claude menjadi sangat halus dan bersih, seolah mendapatkan kehidupan baru. Keesokan harinya, Hibiki dan kelompoknya berkumpul untuk membahas kondisi mereka, dan menyadari bahwa uang yang tersisa sangat sedikit. Karena itu, Hibiki mengusulkan agar mereka mulai mengambil misi dari guild untuk mendapatkan penghasilan. Semua setuju, tetapi Claude mengingatkan bahwa meskipun kekuatan mereka meningkat setelah latihan sihir, mereka tetap harus berhati-hati dan memulai dari misi berisiko rendah, yaitu peringkat F. Mereka kemudian pergi ke guild petualang dan mendaftarkan kelompok mereka bersama Jewel. Saat memilih misi, Hibiki sempat terkejut karena Claude mengambil beberapa misi sekaligus. Namun, Claude menjelaskan bahwa bayaran misi peringkat rendah kecil, jadi lebih efisien jika menyelesaikan beberapa misi dalam satu waktu. Di sana, mereka juga mendengar tentang misi penangkapan dengan tingkat kesulitan tinggi, yang menargetkan seorang bandit yang sering menyerang orang kaya. Meski terdengar menarik, Claude menegaskan bahwa misi itu belum cocok untuk mereka. Tak lama setelah itu, Hibiki menjalankan misi pertamanya, berburu kelinci. Ia sempat kesulitan membidik dan membutuhkan beberapa percobaan sebelum berhasil, tetapi akhirnya tetap menyelesaikan tugasnya. Claude mengingatkan bahwa idealnya target bisa dikalahkan dalam satu serangan, meski hasil Hibiki masih bisa diterima. Sementara itu, Lilian dan Finn kembali setelah menyelesaikan misi mengumpulkan ramuan. Mereka juga menemukan buah bernama Meticaca, yang biasanya digunakan sebagai penanda jalan di pegunungan. Saat beristirahat, Hibiki mulai teringat dunia asalnya, teman-temannya, dan momen sebelum liburan musim panas. Rasa rindu itu membuatnya bertanya-tanya apakah ia bisa kembali suatu hari nanti. Di sisi lain, Ival dan Amelia mulai merasa gelisah karena belum menunjukkan hasil yang berarti. Ival masih berusaha mencari jiwa seorang wanita, tetapi kemajuannya sangat lambat hingga ia mulai ragu apakah dirinya berada di jalur yang benar. Sementara itu, Amelia tetap berusaha mendekatinya dan memberinya jimat sihir yang akan memberi tanda jika Ival dalam bahaya. Meski Ival menerimanya dengan senyum, ia sadar bahwa hubungan itu hanyalah kepura-puraan. Di sisi lain, setelah menyelesaikan beberapa misi, Hibiki dan kelompoknya kembali ke kota. Hibiki mengusulkan untuk menikmati makanan enak sebagai perayaan kecil, meski Meter merasa curiga karena pencapaian mereka terlalu tinggi untuk tim peringkat F. Saat itu, Claude bertemu dengan Diliard, yang meremehkan kondisi fisik Hibiki dan ingin melatihnya. Claude menolak, sehingga keduanya terlibat pertarungan sengit. Awalnya seimbang, tetapi Claude mulai terdesak. Situasi menjadi berbahaya hingga akhirnya Jewel datang dan menghentikan mereka dengan sihir air. Tak lama kemudian, terjadi keributan, seorang wanita melaporkan pencurian. Hibiki pun menyadari bahwa tas berisi seluruh uang mereka telah hilang. Jewel menduga pelakunya adalah bandit yang sebelumnya dibicarakan di guild. Untuk menangkap si pelaku, mereka menyusun rencana. Hibiki menyamar sebagai wanita dan dijadikan umpan, sementara yang lain bersiap menangkapnya. Dompet sengaja diletakkan di meja sebagai jebakan. Tak lama, dompet itu benar-benar hilang, dan mereka langsung menyadari pelakunya adalah seorang pelayan. Namun, mereka sudah mengantisipasi hal itu dengan menggunakan buah Meticaca sebagai penanda jejak. Saat pencuri melarikan diri, jejak tersebut muncul jelas, memungkinkan mereka untuk mengejar hingga akhirnya tiba di sebuah gang terbengkalai. Saat menyelidiki, mereka menemukan sebuah restoran rahasia di bawah tanah, yang justru terlihat terlalu rapi untuk tempat tersembunyi, sehingga membuat mereka semakin waspada. Di dalamnya, perhatian mereka tertuju pada seorang gadis berkerudung yang mencurigakan. Saat gadis itu keluar menuju gang, Claude, Hibiki, dan Lilian segera mengepungnya. Claude menuntut agar ia mengembalikan barang curian, namun gadis itu menyangkal. Hibiki kemudian menggunakan kemampuannya dan mengungkap bahwa gadis tersebut adalah bandit bernama Fauna. Setelah identitasnya terbongkar, Fauna mengakui semuanya. Ia bahkan mengungkap bahwa dirinya telah menyadari jebakan mereka dan justru berhasil mencuri dompet asli Hibiki. Setelah itu, ia menciptakan kekacauan untuk menghalangi mereka dan melarikan diri. Claude langsung menyuruh Hibiki mengejar Fauna. Namun di tengah pengejaran, Hibiki terjebak dalam perangkap dan tergantung terbalik. Fauna menyadari penyamaran Hibiki sebagai wanita, tetapi bukannya marah, ia justru tertarik dan menawarkan kesepakatan.
Fauna meminta bantuan Hibiki untuk menilai barang-barang curiannya, membedakan mana yang asli dan palsu. Awalnya ia meremehkan kemampuan Hibiki, tetapi sikapnya berubah ketika Hibiki mampu membaca pesan tersembunyi pada gelang miliknya, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan penilai lain. Fauna pun terkejut dan mengungkap bahwa gelang itu adalah kenangan terakhir dari saudara perempuannya yang telah meninggal. Setelah melihat kemampuan Hibiki menilai benda dengan mudah, Fauna benar-benar terkesan. Ia lalu bertanya asal Hibiki, dan setelah mendengar jawabannya, Fauna menasihatinya agar segera kembali ke tempat asalnya sebelum terlambat. Sebagai tanda terima kasih, Fauna mengembalikan dompet Hibiki, memuji kemampuannya, lalu tiba-tiba mencium pipinya sebelum pergi, meninggalkan Hibiki dalam keadaan terkejut. Malam harinya, teman-temannya menanggapi kejadian itu dengan santai, bahkan bercanda. Namun kemudian, Diliard membawa kabar penting tentang sebuah kelompok petualang muda yang sangat kuat, hingga dipercaya oleh raja untuk membasmi mayat hidup. Kelompok itu dikenal sebagai pembunuh mayat dan dikabarkan sedang menuju ke arah wilayah mereka. Setelah itu, Hibiki mulai merenungkan luasnya dunia dan muncul keinginan untuk menjelajahinya. Ia juga ingin bertemu seorang pertapa, karena berharap bisa menemukan cara untuk kembali ke dunia asalnya. Mendengar hal ini, Claude dan Lilian terkejut karena menyadari bahwa Hibiki suatu saat akan meninggalkan mereka. Meski suasana menjadi canggung, Claude tetap berjanji akan melindungi Hibiki sampai hari itu tiba. Sementara itu, di tempat lain, Amelia menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan roh, termasuk saat roh pernah lebih dulu berbicara kepadanya di hutan roh. Mendengar itu, Iva langsung tersadar bahwa roh tersebut mungkin adalah jiwa wanita yang selama ini ia cari. Ia pun segera pergi secara tiba-tiba, meninggalkan Amelia, dengan tekad untuk kembali ke tempat awal perjalanannya meski hal itu membuatnya frustrasi.